Survei Celios, Gibran dapat nilai 3 dari 10 selama 100 hari menjabat jadi Wapres. Presiden Prabowo menunjukkan sikap tidak konsisten di 100 hari kepemimpinannya, kata ahli komunikasi politik. Bukan kata saya loh ya. Hei, para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit, nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Padahal saat kampanye lalu, Prabowo sempat menyatakan ingin mengejar koruptor sampai ke Antartika. Soal perluasan lahan sawit itu bahkan bertentangan dengan program prioritasnya menjamin pelestarian lingkungan hidup. Termasuk soal keputusan besaran nilai 1 porsi makan bergizi gratis. Politisi kebanyakan adalah konsisten untuk tidak konsisten. Harusnya apapun yang dia utarakan ketika kampanye, itulah yang harus dia lakukan di 100 hari gerakan di pemerintahannya. Tapi ketika dia mendapatkan kekuasaan, realitas panggung politik yang beliau hadapi itu bisa jadi berbeda. Tuntutan tentang peran-peran yang orang-orang ada di sekelilingnya. Nah, mungkin disitulah muncul bagaimana Pak Prabowo kemudian yang seperti kita lihat hari ini. Apakah gaya memimpin Prabowo dalam 100 hari pertama ini bisa menjadi cerminan pemerintahannya 5 tahun ke depan ya? Kalau ngelihat dari blunder-blunder kemarin gitu, menurut saya ya itu berarti catatan dong bahwa publik nih makin melek, makin paham apa yang disampaikan oleh para politisi, para pejabat publik, dan apalagi presiden. Ini yang harusnya menjadi alasan Presiden Prabowo dan juga semua menteri dan staf-stafnya itu untuk benar-benar secara serius nih membuat program, membuat pernyataan, dan menjalankan apa yang dinyatakan mereka ke rakyat. Kita lihat misalnya kondisi saat inilah, kita lihat salah satu sektor misalnya pendidikan. Kita lihat kualitas pendidikan Indonesia ini masih sangat rendah, berada di peringkat 67 dari 203 negara. Ini pada tahun 2023. Lalu hanya 73,17% guru yang memiliki kualifikasi minimal S1 atau D4 dan hanya 25,76% guru yang bersertifikat pendidik. Belum lagi kalau kita lihat tingkat penyelesaian pendidikan yang menurun di jenjang yang lebih tinggi. 97,37% untuk SD, 88,88% untuk SMP, dan hanya 65,94% untuk SMA. Belum lagi kalau kita lihat angka partisipasi kasar atau APK perguruan tinggi, ya memang meningkat sedikit lah dari 30,85% tahun 2020 menjadi 31,9% di tahun 2021. Tapi kita sering lihat bahwa banyak sekali terdapat ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Kami menemukan ada angka 68% job approval rating terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, sehingga masyarakat puas terhadap kebijakan-kebijakan Prabowo dan Gibran. Pemerintah senang, oh masyarakat puas ya senang. Tapi apakah data-data empirik di masyarakat itu mengalami kemajuan? Program Pahlawan Ekonomi Nusantara PENA, program Rumah Sehat Terpadu RST. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian terjabarkan di masyarakat bahwa pemerintah hadir di masyarakat dan menimbulkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Rakyat diberikan bantuan PKH macam-macam. Pertanyaan saya, masa sih setiap tahun diberi bantuan terus? That's it. Sudah 10 tahun, apa nggak ada kemajuan itu? Kalau ada kemajuan berarti bantuan sosial itu nggak ada gunanya. Gibran mundur aja jadi Wapres kalau nggak mampu. Netizen pengen Gibran mundur aja jadi Wapres. Gimana enggak? Baca dokumen tipis aja Gibran tampak kebingungan. Mungkin karena IPK-nya yang cuma 2,3 aja. Harusnya sih ada syarat tertentu untuk Wapres. Kinerja Wakil Presiden Prabowo Gibran mendapatkan rapor merah selama 100 hari pertama menjabat. Berdasarkan hasil survei Center of Economic and Law Studies Celios, Gibran hanya mendapatkan nilai 3 dari 10.
Bahkan sebanyak 31% hanya memberikan skor 1 yang artinya sangat buruk dalam bekerja. Kinerja Wapres Gibran mendapatkan rapor sangat merah, skornya hanya 3 dari 10 atau sangat buruk, kata Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar dalam rilis hasil survei kinerja Prabowo Gibran, Selasa, 21/1. Lebih detail, dilihat dari beberapa aktivitas, para panel menilai kinerja Wapres lebih banyak mengundang kontroversi seperti aplikasi lapor Mas Wapres dan bantuan Wapres. Selain itu, Gibran juga dinilai jarang memberikan pengarahan dan komunikasi publik di media sosial. Meski begitu, Gibran mendapatkan nilai positif karena turut mengawasi berjalannya program makan bergizi gratis MBG. Namun, tetap saja para panel menilai Gibran hanya suka terhadap aktivitas-aktivitas populis. Walaupun ini menarik sebenarnya karena Gibran berjalan sendiri, bahkan Presiden Prabowo terlihat tidak banyak memantau pelaksanaan MBG, ujar media. Sebagai tambahan informasi, metodologi penilaian kinerja 100 hari Kabinet Prabowo Gibran menggunakan survei berbasis expert judgment. Panel juri terdiri dari para jurnalis yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah dari beragam media massa baik elektronik dan cetak. Kemudian, setiap panelis memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Keberagaman panelis memastikan bahwa penilaian mencakup berbagai perspektif.